Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu. Nasab Alawi, para habib-habib yang Abu Bakar Nabi itu saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab, saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baqir, terverifikasi. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqid, terverifikasi. Muhammad An-Naqid mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, mohon maaf sekali ya, sudah agak lama kami tidak mengupload video karena berbagai hal, kesibukan yang luar biasa sehingga tidak sempat untuk membuat video ya. Untuk kali ini, sahabat-sahabat saudaraku sekalian, mari kita simak ya video ketika Nusron Wahid yang paling getol, paling termasuk tokoh NU yang sangat rajin di membela habaib ya. Ini kali ini di roasting habis oleh Caimin. Ya, bagaimana videonya? Mari kita simak selengkapnya. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini? Yang pemerintah menganggap luar biasa Pak Nazar ini. Pak Nazar ini menteri pemerintah, malah mengingatkan soal lingkungan hidup. Ada ulama yang malah menganggap lingkungan hidup nggak terlalu penting. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini? Yang pemerintah menganggap lingkungan hidup penting, yang ulama menganggap lingkungan hidup nggak penting. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya cintai, saya banggakan, Ketua Umum IKA PMII, Mr. No Problem, sahabat Fathan Subhi. Saya punya seorang teman kaya raya, perusahaannya sudah beranak pinak, mendirikan partai. Saya bilang, ngapain? Pasti nggak lolos parliamentary threshold. Nggak mudah. Sebanyak duitmu, tapi kalau nggak ngerti teorinya nggak akan bisa. Bener. Sekali pemilu gagal, 2 kali pemilu gagal, masih terus. Saya tanya sekali lagi, apa ngapain buang-buang duit? Ikut PKB aja, saya bilang. Ternyata dia jujur. Wong saya cuma pingin dipanggil ketum. Nah,
Nah nampaknya Fathan Subhi jadi ketua IK PMI pingin dipanggil ketum. Ya maklum lah, untuk cita-cita sampai ketum PKB agak jauh gitu. Tapi Bang Idrus, salah satu cara sukses karir itu harus minimal pernah jadi ketum. Ketum apa saja nggak peduli, yang penting ketum. Marwan Jafar mana? Marwan Jafar. Marwan Jafar itu bolak-balik mentok karena belum pernah ketum dia. Mana Marwan? Marwan, angkat tangan Marwan. Marwan ini sahabatnya Fathan. 24 jam kemana-mana sama Fathan. Tapi yang dapat ketum duluan tetap Fathan Subhi. Marwan Jafar di PMI kalah sama Nusron. Di Ansor kalah sama Nusron. Di PMI kalah sama siapa saya lupa gue. Ya sudahlah, yang penting ketua umum tepuk tangan untuk sahabat Fathan Subhi. Tapi satu hal, saya bilang sama sahabat Fathan, saya akan datang di raker dan pengukuhan kalau Pak Idrus Marham datang dan Pak Andi Jamaro datang. Kalau dua senior saya nggak datang, lebih baik saya menyerahkan piala padel malam ini. Saya ninggalin acara penyerahan piala padel, kompetisi padel. Alhamdulillah Bang Idrus datang, karena Bang Idrus ini penasihat utama Ketua Umum PKB meskipun seorang Golkar. Bang Idrus itu ketika saya ke pojok gitu, ke pojok seperti ada busur panah yang sudah hampir menusuk dada saya, Bang Idrus bilang, memang berat, tapi kuncinya cuma satu, barisan harus semakin kuat dan kokoh ke dalam. Wah, gitu. Itu saya tanya, ini teori Idrus Marham atau teori Golkar? Saya tanya gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham. Nah kalau Bang Andi Jamaro, saya semangat datang kalau ada Bang Andi, karena saya nggak mungkin jadi ketua umum PBPMI tanpa Bang Andi Jamaro. Beliaulah yang mendorong dan membimbing sehingga saya bisa mengalahkan Effendi Khairi sampai hari ini. Nah itu gini, PMI itu lucunya begini. Nanti kalau saya ketemu Pak Mukoam, pasti saya tegur, ngapain sih Pak Mukoam? Saya udah tahu jawabannya Pak Mukoam. Kalau saya nggak begini, Fathan Subhi nggak akan semangat bergerak. Jadi jangan sampai Yahya Khalil ngomong begitu juga ya. Jadi salah satu titik lemah mana Ketua Umum PBPMI yang saya hormati, Ketua Umum PBPMI. Sudah, jangan contoh era-era kita. Era kita itu nggak gerak kalau nggak ada yang nyetrum, kira-kira begitu. Nah, salah satu energi penting yang harus ditumbuhkan di PMI adalah energi tumbuh terus tanpa harus nunggu anak panah ataupun strum yang bergerak. Jadi energi PMI zaman saya kalau nggak diinjek nggak gerak. Alhamdulillah banyak diinjek sehingga geraknya tambah semangat. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat sekjen Purnomo Sidi, saya mengira dulu masuk Golkar paling satu periode terlempar gitu kan gitu. Ternyata berperiode-periode di Golkar. Tepuk tangan untuk Purnomo Sidi. Luar biasa, ini nggak mudah di Golkar. Dulunya kader PKB. Nggak, memang kalau kader PKB yang tahan banting lebih baik keluar aja lah. Tapi kader PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat, oke di sini saja. Nah kalau Purnomo Sidi terus, bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting, makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas, oke lah. Gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar
teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya. Ada aja idenya. Meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak di roasting oleh keadaan. Jadi wamen yang saya hormati terutama mana Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya itu nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu soal rezeki. Sama seperti sahabat Fathan. Enggak ada keinginan sama sekali jadi BPK, enggak ada. Dia mengira kenikmatan puncak itu ya DPR. Didorong-dorong BPK bolak-balik agak ogah. Tapi setelah masuk mual sekali keluar dari BPK. Nah wamen-wamen ini ya bikin lemes lah kira-kira wamen. Sahabat-sahabat sekalian, saya tentu sangat mengucapkan selamat kepada, sangat syukur dan selamat kepada pengurus baru. Yang menurut saya ini energi yang dahsyat ya. Saya 3 kali rapat terakhir dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Yang terakhir bahkan sangat eksplisit. Pak Prabowo menyampaikan, pertama, jangan lagi percaya pada kapitalisme. Jangan lagi percaya kepada kapitalisme. Jangan lagi pernah percaya kepada trickle down effect. Itu bohong semua. Presiden ngomong gitu. Nah, kalau sudah presiden ngomong gitu, gudangnya ilmu gini kan di PMI semua itu. Ya toh? Berarti PMI ada zamannya kira-kira gitu. Ada zamannya. Pak Prabowo itu rapat terakhir, beliau pimpin langsung dari mana? Dari London. Dia pimpin langsung rapat terakhir. Jangan pernah percaya lagi pada kapitalisme. Jangan pernah percaya lagi pada trickle down effect. Karena itu teori yang sama sekali tidak pernah membawa Indonesia pernah tumbuh dan maju. Sebelumnya Pak Prabowo bilang, tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Khitoh pasal 33. Bolak-balik itu. Kemudian tarik lagi outputnya sekolah rakyat. Tarik lagi outputnya koperasi desa merah putih. Apa yang terjadi semua itu? Semua teori-teori ini kan ya gudangnya ada di IKPMI semua itu. Teori-teori tumbuh dari bawah. Tadi Pak Juri disebut siapa tadi sama Heri Azumi. Membangun dari bawah, tumbuh dari bawah. Nggak ada PMI itu yang nggak tumbuh dari bawah. Kalau ada di PMI nggak tumbuh dari bawah itu pasti bukan PMI, pasti itu HMI kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, tumbuh dari bawah, hidup dengan seluruh keterbatasan gitu kan. Saya ingin tahu ada nggak di PMI yang nggak terbatas? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya tumbuh dari bawah. Yang itu semua secara teoritik hari ini relevan. Semua dalam posisi global yang powerless. Pak Prabowo coba merangkai dalam bukan teori tak lagi tapi praktek. Praktikal. Nah disitulah yang saya sebut PMI relevan untuk tumbuh dan menjadi bagian dari solusi. Solusi yang tepat. Di tengah semua lagi gejolak, nggak ada yang nggak aman hari ini. Semuanya tidak aman. Semuanya tidak aman. Harta yang sudah dapat tambang pun belum dapat sampai hari ini. Karena nggak ada yang aman di dunia ini, nggak ada yang aman. Contohnya sederhana. Mestinya untuk ormas-ormas itu bukan tambang yang harus didapatkan, tapi proyek
solar cell. Mestinya itu. Yang abadi, yang duitnya juga besar. Kalau tambang kan ada habisnya. Tapi kalau solar cell, ila yaumil qiyamah, matahari. Nah saya berharap PMI mikirnya ke sana. Cari proyek yang ila yaumil qiyamah. Fid dunya wal akhirah hasanah gitu. Nah urusan yang nggak enak partai saja gitu loh. Urusan PMI itu yang fid dunya wal akhirah. Jadi kalau partai salah itu wajar, tapi kalau PMI nggak boleh salah, kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk PMI. Kira-kira. Oleh karena itu relevan Pak Fathan, energinya yang luar biasa ini dari ujung ke ujung. Semua partai ada Pak Fathan. Terus terang IKPMI bisa lebih besar dari PKB ini. Karena semua partai ada di sini. PKB kan cuma partai. Jadi kamu nggak usah ketua umum PKB sudah melebihi PKB. Ini cara membunuh saingan begini nih caranya. Selamat Pak Fathan dan semua sahabat-sahabat pengurus. Moga-moga berkah semuanya, sukses semuanya. Semua membawa kemajuan dan saya berharap para senior juga memberikan tausiah pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sahabat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, tetap semangat, cinta NKRI. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.